Adapun merapatkan Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban serta Imamul Hakim dan Al-Baihaqi bahwasanya Nabi dari hadits Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sujud beliau tatkala beliau sujud beliau merapatkan kedua kakinya, kedua tumit kaki dirapatkan oleh beliau, rafan aqibaihi, dia merapatkan kedua kakinya. Nah, di sini tatkala dia merapatkan kedua kakinya, ya, dalam hadis ini diriwayatkan oleh orang-orang yang sebutkan tadi, tetapi Imam Muslim rahimahullahu taala dan imam yang lainnya meriwayatkan dengan riwayat yang lain dan tidak menyebutkan merapatkan kaki di situ. Karena itulah mungkin Syekh Muqbil di dalam Mustadrakul Hakim ya menyatakan bahwa riwayat yang mengatakan merapatkan kaki itu adalah riwayat yang lemah. Riwayat yang lemah. Nah, bagaimana cara duduk seorang masbuk saat imam duduk pada rakaat terakhir tawarruk? Ini juga pertanyaan yang bagus. Dilihat dia sholat, imamnya misalnya sholat 4 rakaat, dia masbuk 3 rakaat, maka dia duduk. Begitu pula kalau dia terlambat 2 rakaat, masbuk 2 rakaat, dan imam tawarruk pada sholat 4 rakaat, dia duduk istirahat. Dipahami? Tapi kalau 3 rakaat terlambat 1 rakaat, maka dia duduk apa? Ya, karena di sini yang kita jadikan patokan bukan hadits inna maju'ilal imamu liyutamma bih, bukan itu yang kita jadikan patokan. Tapi yang kita jadikan patokan adalah hadits Malik bin Huwairits riwayat Imam Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat saya salat. Kalau 2 rakaat, salatnya bagaimana? Tawarruk atau istirahat? Istirahat. Demikian pula, makanya pada rakaat yang ketiga, ya dia duduk apa? Dengan tawarruk. Sebab ada dalam contoh beliau duduk dengan tawarruk. Dipahami sampai sini? Nah, tolong jelaskan manakah yang rajih tentang hukum meninggalkan salat karena malas. Yang kuat dia dari pendapat para ulama, orang yang meninggalkan salat karena malas hukumnya adalah kafir, keluar dari Islam. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Ibnu Mubarak dan lain-lainnya dengan dalil hadis dan asalnya dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Laisa baina ar-rajuli wa baina al-kufri illa tarkus salat, illa salat. Man tarakaha faqad kafar." Tidak ada perantara antara seorang dan antara kekafiran kecuali salat. Maka siapa yang meninggalkan salat itu, maka dia telah kafir. Syekh bin Utsaimin, Syekh Muqbil, ya, dan lain-lainnya. Ya, bahkan Syekh bin Utsaimin mengatakan tidak diwarisi dan tidak mewarisi dan seterusnya. Tetapi perlu diketahui, saya katakan, adapun penerapannya, ya, tidak semua orang pandai menerapkan. Nah, ada orang meninggalkan sholat, kamu kafir. Ya. Tidak seperti itu keadaannya. Sebab hukum terperinci sendiri. Ada namanya hukum-hukum umum, ada hukum-hukum secara terperinci. Secara terperinci itu harus terpenuhi lagi beberapa syarat. Ya. Makanya kalau bertanya umum, saya jawab umum. Ya, tetapi perlu diingat, kalau saya menjawab umum, jangan dibawa ke khusus. Itu aja. Jangan dibawa ke khusus, karena akan membuat salah. Dan perlu diketahui dari adab orang-orang yang bertanya, dia harus pandai menempatkan keadaan dan harus pandai memahami jawaban. Ya. Sebab kalau orang yang ditanya menjawab dengan pertanyaan yang umum, yang dikhususkan. Ya. Misalnya ada yang tanya, pernah ada yang tanya ke saya, ya, ini hukum al-bara, maksudnya meninggalkan ahli bidah, berlepas dari orang syirik dan lainnya. Ada apa mau tanya seperti ini? Sebab kalau saya berikan jawaban bisa. Saya kasih kaidah kan tentang bara tentang ini bisa diberikan kaidah. Kemarin ada akhwat dibarai sama teman-temannya. Ya. Dia ingin menerapkan dan bertanya kepada saya umum. Saya bilang kalau gitu salah kamu bertanya. Artinya kamu menceritakan keadaan yang kamu hadapi sekarang, kemudian kamu sampaikan ke saya menghukuminya. Tapi kalau kamu bertanya sama umum, kemudian setelah itu kamu sendiri yang menerapkan, itu nggak pantas seperti itu. Ya. Dipahami seperti itu? Baik, jangan dikhususkan. Ini paling banyak fitnah yang terjadi dari sisi ini. Baik, pertanyaan, adakah dalil tentang mengangkat tangan berdoa setelah salat? Tidak ada dalil sama sekali.
Nah, setelah salat wajib langsung mengangkat tangan berdoa. Mengangkat tangan berdoa. Apabila seseorang melakukannya dan menganggap tersebut sebagai ibadah dan menjadikannya adat, maka itu adalah bid'ah. Maka itu adalah bid'ah. Kalau kita adzan di masjid dan tempat-tempat doa itu banyak ya, tempat-tempat mustajabah ada, antara adzan dan iqamah ini tempat mustajabah, ya, diterima doa. Kemudian kala hari Jumat, ya, dari badal asar sampai dekat maghrib, ya, dekat maghrib ini tempat istijabah doa. Kemudian pada malam hari, ya, sepertiga malam terakhir, tempat doa dikabulkan, ya, dan banyak lagi tempat-tempat lainnya dalam keadaan musafir dan seterusnya. Kalau kita adzan di masjid lalu sampai kepada iqamah, tidak ada orang yang hadir untuk sholat dan kita sholat sendirian sampai selesai, apa kita terhitung berjamaah. Ya, insyaallah ta'ala terhitung berjamaah kalau sholat masjid tersebut adalah masjid yang dia ketahui adalah masjid yang biasa dipakai berjamaah dan ramai dengan sholat berjamaah. Ya, sudah menjadi adat, ada terus yang berjamaah, dia datang berjamaah. Tapi kalau masjid memang asalnya tiap hari tertutup, kemudian dia datang adzan sendiri, qomat sendiri, yang lain namanya. Ya. Tapi kalau memang asalnya berjamaah, kemudian nggak ada orang, ya insyaallah taala dianggap berjamaah. Innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Kalau kita masuk pada salat subuh dan mendapati satu rakaat, apakah kita harus membesarkan suara ketika baca Al-Fatihah dan surah pada rakaat yang ketinggalan? Ya. Adapun membesarkan suara, maka itu adalah perkara yang disunnahkan. Perkara yang disunnahkan. Boleh dia membesarkan suara. Tapi kalau dia tidak ingin membesarkan suara juga boleh. Tapi sunnah lebih pantas untuk dikerjakan. Nah, apa kita tetap membaca surah setelah Al-Fatihah bila mengikuti imam dalam salat sirriyah? Dan bagaimana kalau surah yang kita baca berbeda dengan bacaan imam? Iya, kalau salat sirriyah, iya baca sendiri. Ya. Mengikuti imam itu pada hal-hal yang nampak. Hal-hal yang nampak. Adapun kalau enggak nampak, ya harus mengikuti imam. Ya, misalnya dalam keadaan ruku kan banyak doa kan? Tahu mana kita imamnya baca doa ini? Ya. Atau mau diikuti semua? Ya enggak. Maka yang nampak itu yang diikuti oleh imam itu adalah perkara-perkara yang zahir, yang nampak. Itu yang kita ikuti. Nah, apa hukumnya kita mengikuti imam yang cara salatnya tidak seperti yang dijelaskan? Ya. Cara mengikuti imam hukumnya seperti ini. Kalau dia sebagai imam ikut saja salat. Hadits Abi Hurairah, "Sallu fa in asaba falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim." Salatlah kalian bersama mereka. Kalau mereka benar, maka pahalanya untuk mereka dan untuk kalian. Dan kalau mereka bersalah, maka pahalanya untuk kalian dan dosanya atas dia. Nah, gitu. Dia tetap dia salat. Nah, dijelaskan kembali bacaan Sami Allahu liman hamidah. Apakah makmum juga membaca Sami Allahu liman hamidah? Ya. Makmum tidak membaca Sami Allahu liman hamidah. Dia membaca Sami Allahu liman hamidah. Hanya imam yang baca. Adapun makmum setelah mendengar bacaan Sami Allahu liman hamidah, maka dia berkata Rabbana walakal hamd. Atau boleh dia tambah Allahumma Rabbana walakal hamd. Dan pakai waw di situ, wa dan walakal hamd. Itu bisa dihilangkan wawnya, bisa dikatakan Rabbana lakal hamd dan bisa dikatakan Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamd. Bagaimana tata cara salat bagi orang yang musafir? Apakah jamak qasar? Kalau tata cara salat, ya, tentunya sama saja di mana-mana salat sama. Cuman kalau yang diinginkan di sini jamak qasarnya, maka kita katakan bahwasanya mengqasar salat bagi seorang musafir adalah wajib. Kalau adalah wajib dia salat 2 rakaat. Kalau dia sebagai imam atau salat sendirian. Tapi kalau dia sebagai makmum, dia wajib mengikuti imam. Wajib mengikuti imam. Adapun menjama, ya, boleh bagi dia untuk menjama salatnya. Boleh bagi dia menjama salatnya sesuai dengan keinginannya. Seseorang mengangkat mata ketika ke atas, ketika takbiratul ihram. Bolehkah itu? Saya sudah jelaskan tadi ya. Kalau perkara yang diharamkan. Apa hukumnya basmalah? Ya, kita sudah jelaskan tadi kan.
bahwa basmalah itu bukan ayat dari Al-Quran, ya, bukan ayat dari Al-Quran, ya, disunnahkan untuk dibaca sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tetapi tidak dijaharkan dan dijaharkan sekali-sekali. Misalnya kita salat witir sebelum tidur, karena khawatir tidak bangun sampai azan subuh, tetapi ternyata bangun juga, ingin salat lain. Bolehkah hal itu dilakukan? Boleh saja. Dia salat lain tetapi tidak salat witir. Salat lain tapi tidak salat witir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witrani fil lail. Tidak ada witir dalam satu malam. Kemudian yang kedua, bisakah salat lail dikerjakan 2 rakaat atau harus 2 rakaat sebagaimana dalam hadis Aisyah? Ya, salat lail dalam tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa dikerjakan 2, bisa 4, bisa 6 dan bisa 8. Nah, adapun witir itu ganjil. Ya, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9. Ya. Akan tetapi yang kita jadi ukuran di sini, jadikan ukuran bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul lail masna masna. Salat malam itu 2. Jadi menunjukkan bolehnya, ya, menghitung 2. Atau 4 rakaat sebelum zuhur dilaksanakan 1 kali tasyahud atau 2 kali tasyahud. Adapun kalau 1 kali tasyahud boleh, 2 kali tasyahud juga boleh. Ya. Tapi kalau 1 kali tasyahud, 1 kali salam, atau 4 rakaat langsung 1 kali salam, 1 kali salam. Kalau 2 kali tasyahud, artinya setiap 2 rakaat dia berhenti, setiap 2 rakaat dia salam, kemudian bangkit lagi, kerjakan 2 rakaat. Jadi bisa ya, salat zuhur langsung 4 rakaat dia, salat 4 rakaat bersambung. Pas rakaat kedua tidak ada tasyahud, langsung berdiri lagi. Rakaat keempat baru dia tasyahud, Nah, dalam menolak rawi Zaidah bin Qudamah dalam perkara menggerak-gerakkan yang sahih, bolehkah sama halnya dengan menolak khabar ahad? Tidak sama. Ya, tidak sama. Ini bukan menolak khabar ahad yang namanya. Ini namanya menjaga kelestarian ilmu hadis dan menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kesalahan-kesalahan orang-orang yang menyampaikan salah. Kita, sikap kami yang tidak bersedekap. Ketiga, semakmum pada imam yang bersedekap. Ya, tetap. Ya. Kalau makmum imamnya sedekap, terus anda berpendapat tidak sedekap saja, tidak apa-apa. Ya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana saya salat. Itu yang dipegang. Yang dipegang bukan hadis innama ju'ilal imam liyutamma bih. Bukan itu yang dipegang. Tapi yang dipegang, salatlah kalian sebagaimana saya salat. Kalau engkau meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya adalah tidak meletakkan tangannya, sudah itulah salatnya. Doa dengan bahasa sendiri, buat sujud dengan membaca di dalam hati, tidak dilafazkan. Ya, boleh saja dengan bahasa sendiri tapi dengan syarat bahasa Arab. Bagaimana cara khusyuk dalam salat yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cara khusyuk yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salat itu ya dilakukan dengan membaca zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjiwai zikir-zikir tersebut, Allah Ta'ala. Untuk wanita yang sholat tidak menggunakan sarung, tetapi penutup kakinya dijadikan kaos kaki. Bagaimana maksudnya ini? Tetapi kaos kaki dijadikan menutup kaki, gitu? Iya. Oh enggak, tapi sebagai penutup kaki digunakan kaos kaki. Nah, boleh saja, tidak ada masalah. Yang jelas tertutup auratnya. Kemudian apakah suatu garis dapat dianggap sutrah? Tidak dianggap sutrah, karena hadisnya adalah hadis yang lemah. Sebab lemahnya ada 2 cacat di dalamnya. Cacat yang pertama, terdapat seorang rawi yang majhul, yang tidak dikenal,
dan ini tidak bisa diterima hadisnya. Yang cacat yang kedua, hadis ini adalah hadis yang koncam, bagaimana yang ditegaskan oleh beberapa orang ulama seperti di dalam buku-buku ilmu al-mustalah. Kemudian dapat seseorang meletakkan sutrah untuk orang lain yang sedang sholat agar dia bisa lewat di hadapannya yang sedang sholat itu. Ya, boleh saja, tidak masalah. Bahkan bagus lagi. Ya, bagus dia meletakkan sutrah di depan saudaranya. Kalau menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Bagaimana posisi kaki pada saat sujud? Apakah benar dijauhkan sekali dari perut? Ya. Adapun tentang sujud, ya, kita sudah sebutkan tadi caranya. Maksudnya di sini posisi kaki atau posisi paha? Saya yang diinginkan di sini paha. Kalau kaki kan terlalu jauh sudah. Ya. Tapi kalau paha, ya, yang jelas sujud itu, ya, bagaimana caranya? Dia telah meletakkan 7 anggota itu, ya, dan telah melaksanakan sujud itu dengan cara yang baik. Sudah itulah sujud. Ya. Terlalu ke depan atau tengah atau ini atau pendek, yang penting sudah dikerjakan dengan cara seperti itu dan tenang, sudah cukup. Ya. Apalagi kalau misalnya masjidnya dekat kan, atau banyak saf, nah ini kadang mengharuskan sujud. Ya. Bagaimana dengan sholat isya di sepertiga malam? Bukan maksudnya sholat isya. Kalau bukan di awal waktu, ya, sepertiga malam, tapi bukan di awal waktu, ya, itu kalau ditanya syah atau tidaknya, syah atau tidaknya, maka kita katakan syah tanpa ada hujan. Orang ini menjamak, artinya dia kalau sholat isya, ya, sebelum waktu isya, artinya dia menjamak kan? Ya, dia menjamak antara keduanya, dan ini dianggap syah sholatnya. Ya, tetapi diingat bahwasanya kewajiban dia, ya, adalah sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu dan pada waktunya. Dia sholat terlalu sering sholat seperti ini, maka dia bisa berdosa besar dan telah melakukan bid'ah. Di mana letak perbedaan sholat sunat 2 rakaat dengan sholat subuh orang yang jadi masbuk? Tidak ada masalah. Apa yang perlu diketahui letak perbedaannya? Ya. Kalau sholat subuh, kan bedanya dia bisa membaca keras. Kalau dia diam, ya, dia ikut sholat aja. Ikut sholat walaupun dia sholat sunnah, ya, tapi dia meniatkan sholat wajib, dia anggap sholat wajib dia. Tidak ada masalah. Imamnya sholat nafilah, kita niat sholat wajib. Tidak masalah seperti itu. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Thauban, ya, waktu itu Thauban sholat bersama Nabi SAW. Setelah salat, maka dia kembali ke masjidnya dan dia mengimami lagi orang di sana pada salat isya. Ya. Maka ini boleh bahwa orang yang salat muntakhil, salat sunnah, mengimami orang-orang yang salat wajib. Itu boleh. Jika ada seseorang yang memiliki penyakit kelemahan, bagi orang ini, adakah rukhsah bagi orang ini? Kalau orang yang seperti ini, ya, kalau kentutnya ada kentut yang tidak bisa ditahan terus, dan sehingga menyebabkan dia keluar dari waktu sholat nanti, jadi saya berikan ini ya ukuran. Kan ada namanya kentut itu yang kalau pasti, ya, dia perut pasti keluar, kan gitu. Dia piut pasti keluar. Nah, kalau seperti ini keadaannya pasti, maka tak kali dia mau sholat, dia berwudu saja kemudian sholat. Kalau kentut keluar, dia tetap lanjutkan sholat sampai selesai dan dianggap sholat insyaallah taala. Ya. Karena ini penyakit. Tetapi kalau kentutnya itu bisa diatur, ya, cuman kadang saja, ya, kentut, tapi bisa dia tahan, maka dia tahan. Ini sebabnya kenapa bisa berpenyakit seperti ini, karena terlalu diloskan, ya. Kentutnya terlalu diloskan, terlalu banyak diberikan fasilitas. Akhirnya pengarang buku yang bermanhaj salaf, anak lupa namanya, mengatakan bahwa bila demikian maka orang tersebut berwudu, ya, pada waktu salat, dan jika kentut di dalam salat maka dia tidak mengulangi salatnya. Ya, beliau berdalil dengan surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini yang kita jawab tadi. Kemudian apa hukumnya memejamkan mata pada salat
dengan alasan lebih khusyuk. Ya, dengan alasan lebih khusyuk. Saya kira ada hadis yang melarang tentang memejamkan mata ini. Saya sekarang lupa hadisnya, tapi hadisnya insyaallah taala adalah hadis yang sahih. Dan kalau dia memejamkan mata, ya kita katakan asalnya buka matanya. Adapun kalau alasan lebih khusyuk, maka ini bisa membawa beberapa perkara yang tidak baik nanti akibatnya. Ya, tapi kita tidak mengatakan perkara itu adalah satu hal yang haram dan lain-lain. Nah, apakah boleh membaca doa istiftah dengan menggabung antara Allahu Akbar katsira sampai wafila dengan wajah wajhiyah, ya, seperti yang sering diajarkan di sekolah-sekolah? Enggak, kalau membaca doa istiftah itu dibaca satu-satu, ya, dibaca satu-satu. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya tidak dinukil bahwasanya beliau menggabung antara doa-doa tersebut. Kemudian pada saat menjadi imam, apakah semua bacaan yang makna aku diganti lafadznya menjadi kami dalam doa ini, ya, ini asal kenapa dia mengatakan aku harus diganti kami? Ya, asalnya saya kira seperti ada suatu hadis yang mengatakan bahwasanya siapa yang menjadi imam kemudian tidak mendoakan makmumnya, maka sungguh dia telah berkhianat. Saya kira dia mengetahui hadis ini, sehingga kata aku diganti kami semua, ampunilah kami, untuk semuanya maksudnya. Dia berdoa untuk dirinya sendiri. Tapi hadis itu adalah hadis palsu. Ya. Maka dia memakai aku, pakai kami, silahkan. Ya. Tetapi kalau dia ingin mendoakan saudaranya, yang dia memakai kata kami, mendoakan saudaranya, itu adalah perkara yang sangat terpuji. Apakah salat diulang ketika selesai salam baru diketahui bahwa aurat kelihatan? Ya. Tidak diulang. Doa selain bahasa Arab dilarang. Bagaimana kita berdoa? Ya, tersebut sangat dibutuhkan untuk kami. Ya, banyak cara yang lain. Ya, dia punya waktu-waktu mustajabah antara adzan dan qomat, kemudian antara ini salat lain. Ya, banyak cara. Sebab kalau ditanya seperti ini seakan-akan menghidupkan supaya dibilang boleh pakai bahasa Indonesia. Ya. Apakah mau dihalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, katanya bolehkah menutup mata ketika berdiri pak memandang? Ya, maksudnya pertanyaan ini boleh atau tidak? Kalau boleh sih boleh saja. Ya. Cuman yang yang saya jelaskan tadi, bahwa afdalnya dia memandang. Ya. Tapi kalau dia berdiri dan mempunyai keyakinan lain-lain, maka ini kita bisa pastikan tentang tidak bolehnya. Ya. Kadang ada yang melakukan tersebut dan punya keyakinan. Bagaimana orang yang ketiga tasyahud baru menunjuk ketika membaca syahadat? Ya, itu dilakukan oleh beberapa orang masyarakat atau kebanyakan dari masyarakat. Dan yang ada, ya, ketika beliau duduk, letakkan tangan kanannya di atas pahanya dan tangan kiri di atas pahanya, maka beliau menunjuk dan berdoa dengannya. Disebutkan. Bagaimana hukum membaca amin bagi makmum bila imam tidak membaca amin? Ya, tetap dia bertakmim dengan hadis yang lain. Ya, hadis yang lain itu menyatakan apabila telah sampai ghairil maghdubi waladdallin faqulu amin, maka katakanlah amin, dan tidak dikaitkan dengan imam. Apakah seseorang yang meninggalkan hal-hal yang wajib dalam salat harus disahwi? Ya, harus disahwi. Dalil bahwasanya salat pada tasyahud pertama tidak ada. Ya, dalilnya karena tidak ada dalil yang menunjukkan adanya tasyahud, adanya selawat. Jadi dalilnya kenapa tidak ada selawat pada tasyahud pertama? Dalilnya adalah karena tidak ada dalil yang menunjukkan adanya selawat pada tasyahud pertama. Ya. Bagaimana penjelasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa i'tidal dilakukan dengan posisi tangan kembali pada posisi semula? Apakah pada semula pada hadis itu, hadis tersebut, apakah posisi sebelum takbiratul ihram? Ini saya katakan tadi, tentang hal ini mengandung dua makna ini. Bisa dipahami ini. Bagaimana cara salat di atas kendaraan?
Ya, kalau salatnya salat wajib, maka kendaraan ini berbeda-beda kan? Ada kendaraan motor, ada mobil. Ya. Kalau motor dan mobil yang tidak ada kemungkinan untuk salat berdiri, maka dia berhenti kemudian turun salat. Kalau salat wajib, kalau dia bisa berhenti. Ya. Tetapi kalau dia naik mobil, nah ini sebelum kita lanjut. Kemudian kalau dia bisa berdiri, ya maka dia salat berdiri walaupun di atas kendaraan. Seperti di pesawat misalnya, ya, atau di kapal laut. Ya. Kalau pesawat itu walaupun jalan gini ada, cari tempat-tempat kosong itu bisa salat berdiri. Ya, ada tempat luas bisa salat di situ, taruh hijab bisa salat. Ya, dilihat apa dipandang oleh orang bisa itu aja, kan begitu. Yang jelas kewajibannya adalah salat berdiri. Ya. Kalau dia tidak mampu, ya, dalam artian dia misalnya naik kendaraan umum, ya, dan mobilnya ini nggak bisa diajak kompromi, mau jalan terus dia. Nah, maka di sini dilihat kalau dia bisa turun di jalan untuk sholat, kan bisa kan? Ya, sudah dah, daripada tidak sholat, lebih saya turun aja sholat. Ya, nanti kalau gampang bayar lagi dah. Daripada salatnya terlantar, kan begitu harusnya seorang muslim berpikir. Tetapi kalau dalam keadaan darurat sama sekali tidak ada mobil kecuali mobil itu aja, satu-satunya, ya, harus sampai. Kemudian kalau dia tidak salat di atas mobil ketinggalan waktu salat, nah, maka di sini boleh dia salat duduk. Dan bagi haid, terus bagaimana cara mengqadha salat? Adapun wanita yang baru bersih dari haid, maka cara salatnya tentunya yang diinginkan di sini bagaimana salat yang dia tinggal. Nah, adapun salat yang tertentu waktu, maka itu tidak perlu untuk diqadha, tidak ada qadha. Nah, tetapi dalam salat yang masih memungkinkan untuk diqadha, seperti kalau dia bersih misalnya di waktu asar, ini masih memungkinkan untuk menjama antara salat dari salat zuhur dan asar. Tapi kalau sudah masuk waktu maghrib, tidak perlu lagi mengqadha salat asar, salat zuhur, tidak. Dia salat maghrib sudah. Nah, jadi pada salat-salat yang dimungkinkan untuk dijama, ya, dia menjama. Nah, apa hukumnya memakai sangkok dan isbal dalam salat maupun di luar salat? Adapun memakai sangkok tidak ada masalah, bukan perkara adat, misalnya masalah adat. Cuman imamah juga adalah adat. Imamah adalah adat. Cuma bedanya kalau sangkok ini adalah adat Indonesia, kalau imamah adalah adat orang Arab yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan imamah kalau seorang melakukannya karena mencontoh Nabi, maka dia mendapat pahala. Tapi kalau sangkok enggak, karena Nabi SAW tidak melakukannya, tidak menghaji sangkok. Nah, adapun isbal menurunkan kain melewati mata kaki adalah perkara yang diharamkan di dalam salat maupun di luar salat, merupakan dosa besar. Apa hukumnya menggunakan sejadah dalam salat? Satu penyokong bentuk ibadah, maka tidak ada masalah. Kemudian sejadah tersebut tidak terdapat dalamnya gambar-gambar atau kaligrafi yang memalingkan perhatian seorang yang salat, ya, maka itu adalah perkara yang dibolehkan. Tetapi kalau sepanjang keluar dari itu, maka harus ditinggalkan. Bagaimana kalau kita meyakini bahwa kunut subuh secara rutin adalah bid'ah, tetapi kalau kita makmum di belakang imam yang sunat kunut subuh dalam waktu yang lama lebih dari 1 minggu, apakah ikut atau tidak? Yang tetap tidak ikut kunut. Maksudnya di sini tidak ikut apa ini? Tidak ikut salat, tidak ikut angkat tangan, tidak ikut membaca kunut, tidak mengaminkan begitu. Kalau tidak ikut salat itu salat total. Ya. Harus ikut salat walaupun dia melaksanakan kunut, ikut salat saja. Kalau dia kunut ya
Apakah ada hadis yang menjelaskan tentang bolehnya imam diam beberapa saat setelah membaca Al-Fatihah untuk memberikan kesempatan kepada makmum membaca Al-Fatihah? Adapun kalau diam untuk memberikan kesempatan kepada makmum, maka ini bisa tergolong perkara bid'ah. Ya. Diamnya imam setelah baca Al-Fatihah itu karena ketentuannya Nabi. Beliau kadang diam sejenak. Ya, bukan karena membiarkan orang membaca Al-Fatihah. Ya. Baca Al-Fatihah itu di mana saja mau dibaca, silahkan. Tetapi tadi saya katakan dianjurkan mencari tempat-tempat yang imam itu dalam keadaan diam, gitu, supaya dia bisa mendapatkan keutamaan menjalankan perintah Nabi, ya, tidak terlalu ketika mengatakan jangan membaca di belakang imam, begitu maksudnya. Lalu bagaimana jika Fatihahnya makmum belum selesai sedangkan imam sudah membaca surah, dia harus, ya, walaupun dia lagi membaca surah. Bilakah kita lupa dalam salat lalu sahwi, lupa karena dia lupa atau karena dia ragu? Dan lupa ini kadang dia lupa sehingga kurang, dan kadang dia lupa akhirnya lebih. Ya. Dipahami? Jadi sini ada 3 keadaan: menambah, kemudian ragu, kemudian mengurangi. Pada seluruh keadaan ini disyariatkan untuk sujud sahwi. Ya, saya menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Kalau masalah-masalah yang tidak ditanyakan saya nggak jawab. Jika kita merasa ada sisa-sisa makanan dalam mulut pada saat salat, haruskah dikeluarkan? Ya, harus dikeluarkan. Ya, jangan sampai hal tersebut menyibukkan dia dari salatnya, kemudian menyebabkan dia digolongkan orang-orang yang makan di dalam salat. Apabila dia dianggap sebagai orang makan karena dia sudah makan ruhnya makan, maka ini membatalkan salat. Gerakan apa saja yang dapat membatalkan salat? Misalnya memperbaiki letak sarung. Nah, kalau memperbaiki letak sarung dalam salat, ya, kalau sarungnya tersebut memang jatuh sehingga membuka auratnya, maka boleh saja diperbaiki sesuai dengan keperluan, dan itu tidak membatalkan salat. Apakah orang yang masbuk boleh menjadi imam? Ya, dalam artian dia masbuk, kemudian datang kepadanya orang ikut salat bersamanya, boleh saja, nggak ada larangan. Kalau sama-sama masbuk nggak boleh. Kalau sama-sama masbuk, setiap dari orang yang masbuk menyempurnakan salatnya. Ini permasalahannya, ada orang masbuk, datang orang baru mau salat. Nah, dia ikut sama masbuk ini. Ini boleh nggak si masbuk ini sekarang jadi imam? Jawabannya boleh. Dalilnya apa? Umum adillah tentang keutamaan salat berjamaah. Dan itu adalah fatwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Jika berjamaah saat salat jahar, imam menjaharkan bacaannya, tetapi tidak jelas terdengar oleh makmum, apakah makmum tetap diam atau membaca sendiri Al-Fatihah dan surah? Kalau membaca Al-Fatihah, tetap membaca Al-Fatihah. Tapi kalau dia nggak dengar imamnya baca Al-Fatihah, dia kira-kira, oh ini mungkin sudah selesai baca Al-Fatihah ini. Nah, dia baca. Gitu. Adapun surah, dia tidak membaca surah, tetap diam. Untuk salat yang tidak dijaharkan, kadang imam terlalu cepat rukuk, melakukan gerakan salat selanjutnya, ya, padahal makmum belum menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Apa yang mesti lakukan makmum? Ini sebenarnya kalau masalah ini, ya, saya sendiri belum pernah merasakan ada kesulitan, ya, orang-orang yang salat cepat seperti itu. Dan salat cepat seperti itu, tapi bisa diimbangi, ya, bisa diimbangi. Dia baca cepat, ya. Dan kita tahu istiftah kan sunnah, toh? Iya. Kalau kita baca istiftah, kita baca, kemudian baca juga Al-Fatihah, ketinggalan. Tinggalkan istiftah, baca Al-Fatihah saja. Langsung. Pahami? Saya baca Al-Fatihah, tidak usah baca surah pendek. Kemudian sudah baca Al-Fatihah, dia sujud, ikut sujud. Ikut imam. Ikut rukuk. Rukuk, baca satu zikir saja. Satu kali, subhana rabbiyal a'la, cukup. Adapun kalau cepatnya dan lainnya, yang penting kita menjaga posisi sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insyaallah taala salatnya telah tepat. Ya. Sebab kalau mengalami
kejadian yang seperti ini bukan terjadi pada antum-antum saja. Saya juga pernah mengalaminya. Cuman hanya bisa melakukan gerakan lain di luar gerakan solat. Apakah solatnya batal? Misalnya mengangkat wajah karena gatal. Ya, kalau gerakannya sedikit seperti itu, insya Allah enggak membatalkan solat. Tidak membatalkan solat. Tapi kalau dia bergerak banyak sehingga menyibukkan dia dari solat, ini bisa membatalkan solatnya. Bagaimana cara solat di atas mobil bagi musafir? Ya, adapun saya tadi terangkan bahwasanya kalau sama sekali, setelah saya rincikan tadi, hanya lebar saya rinci dan diingat rinciannya. Ya, kalau misalnya sudah sampai rinciannya kepada darurat dan boleh dia solat di atas mobil sambil duduk, maka caranya dia solat bertakbir dengan takbir yang biasa. Cuma perbedaannya dalam waktu sujud dan rukuk saja. Dia sujud hendaknya lah lebih rendah daripada rukunya, lebih rendah daripada rukunya, itu saja. Adapun yang lainnya, ya, di posisi kaki tentunya karena dia adalah dalam keadaan duduk. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli boleh dibaca berapa kali? Berapa kali saja boleh. Apakah imam juga membaca Rabbana walakal hamd? Iya, imam juga membaca. Boleh kami ikuti imam, tapi imam tersebut tidak menggunakan sutrah. Tidak menggunakan sutrah. Ya, kalau misalnya dalam salat berjamaah, imamnya tidak menggunakan sutrah, sudah iqamah salat berjamaah, ikut saja, tidak ada masalah. Ya. Sebab sutrah kita adalah imam. Ya. Adapun kalau imamnya lagi salat, ada satu orang lagi sholat terus mau ikut sama dia, maka ambil dulu sutra, taruh depannya, kemudian sholat, begitu. Sampai di mana batasan mengikuti imam? Apakah sampai salam saja atau sampai selesai zikir? Ya, sampai salam saja tentunya, karena ini harus mengikuti imam itu dalam sholat. Apakah bacaan pada rakaat ketiga dibaca dalam hati atau dipelankan? Bacaan pada rakaat ketiga. Adapun membaca di dalam salat sirriyah itu kalau dikatakan tidak dijaharkan, bukan artinya dibaca dalam hati. Tetapi dia dilafadzkan, ini lidah bergerak melafadzkannya, tetapi tidak terdengar. Itu maksudnya. Bukan artinya dia mulutnya tidak berbicara, tidak kumat kamit. Ya. Tapi tetap pelafadzan itu ada, tetapi tidak terdengar. Demikian maksudnya. Adapun kalau dalam hati itu bukan membaca namanya. Itu bukan membaca, tetapi merenung. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tadi dijelaskan bahwasanya boleh diletakkan di mana saja, di atas dada, di atas perut, atau di atas pusat. Bagaimana dengan orang yang meletakkan tangannya di atas perut sebelah kiri? Apa ada tuntunannya, dalilnya? Ya, tentang hal itu saya katakan tadi umum, yang mau ditaruh di mana saja. Yang jelas dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Mau agak ke kiri sedikit, agak ke kanan sedikit, terserah. Ya, yang jelas tidak menyibukkan dia dari salatnya. Nah, kemudian apakah diperbolehkan untuk menolak orang yang hendak ikut salat di belakang kita, berhubung karena salat yang kita kerjakan adalah salat sunnah? Dan kalau tidak, boleh bagaimana cara menolaknya? Tidak usah ditolak, biar dia ikut salat. Ya. Biar dia ikut salat. Kita niatnya salat sunnah, dia niatnya ikut salat wajib. Ya, dia mendapatkan sesuai dengan niatnya, kita mendapatkan sesuai dengan niat kita. Apakah surah-surah yang dibaca dalam salat harus berdasarkan urutan juz? Harus berdasarkan urutan juz. Perkara ini kalau dari saya sendiri, ya, itu sebagian para ulama mengatakan makruh, ya, mengatakan hal tersebut makruh kalau membaca tidak berurutan. Ya, dia membaca dari akhir juz 30 terus rakaat kedua pindah ke juz 29. Harusnya 29 baru 30 gitu, berurut. Jadi dia membaca Al-Baqarah kemudian Ali Imran begitu. Nah, itu
sebagian para ulama menganggap makruh kalau nggak berurutan. Tapi untuk saat ini karena saya sendiri belum menemukan dalil yang tegas melarang akan hal tersebut. Kalau misalnya ada, maka hal itu cuma menunjukkan makruhnya, ya, tidak menunjukkan larangan secara mutlak. Bagaimana hukum salat duha? Apakah merupakan sunnah yang sering dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ad-duha, jadi para sahabat kisahkan mungkin cuma satu kali, ya. Cuman beliau di dalam hadis beliau itu menyatakan akan sunnahnya mengerjakan hal tersebut secara terus menerus. Maka qaul beliau, ucapan beliau itu lebih didahulukan, ya, lebih didahulukan dan bisa dipegang insyaallah taala dan diamalkan sebagai sunnah. Banyak orang yang rajin salat tetapi suka berbohong, mencuri dan lain-lain. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Bukankah salat itu mencegah dari yang mungkar? Ya. Yang menyebabkan seperti itu, ya, karena tidak menghayati makna dari salat atau tujuan dari salat, ya, sehingga terjadilah hal-hal yang seperti itu. Itu mungkin sebabnya. Allah Taala alam. Safar. Apakah ada batasan-batasan jarak waktu sehingga seorang dapat mengqasar salatnya pada saat safar? Kalau masalah jarak waktu, ya, jarak waktu tentunya orang-orang yang safar itu berbeda-beda tujuannya dan niatnya dan keadaannya. Ada orang yang melaksanakan safar di suatu tempat yang dia bisa memperhitungkan berapa hari di tempat itu. Dan ada seorang yang safar ke suatu tempat tidak mengetahui sampai kapan dia berada di tempat itu. Ya, yang jelas mau menyelesaikan urusannya. Dipahami? Nah, pada keadaan yang kedua, orang yang safar dan tidak mengetahui kapan urusannya berakhir, maka orang yang seperti ini, ya, mengqasar salatnya walaupun sampai 50 tahun. Tidak ada masalah mengqasar salat. Ya, sepanjang dia masih mutaraddid, yakni belum tetap mau kembali atau tidak, ya, karena urusannya belum selesai. Adapun kalau dia mempunyai perhitungan waktu, ya, saya ke sana mau mungkin segini hari terus kembali misalnya. Nah, kalau dia punya perhitungan waktu seperti ini, maka batasannya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas adalah 19 hari. Adalah 19 hari. 19 hari dia boleh mengqasar salat. Setelah itu dia akan menyempurnakan salatnya. Nah, dari perginya, dari awal pergi atau di tempat. Ini kan kita masalah kalau dia sudah mukim. Kalau dia safar itu artinya perjalanan, tidak dihitung. Kalau dia mukim, tinggal, nah itu baru dihitung di situ. Pada saat menjamak salat, misalnya maghrib dan isya, setelah salat maghrib dan salat isya keluar sesuatu yang membatalkan salat. Apakah salat diulang secara keseluruhan atau hanya salat isya? Yang diulang hanya salat isya. Yang diulang hanya salat isya. Ya, kenapa? Karena sedikit milah rusak susu sebelanga. Enggak boleh. Salat lain, tahajud, haruskah kita tidur dulu? Tidak ada keharusan harus tidur dulu. Tidak ada keharusan. Ya. Bila seorang lupa dalam salatnya, misalnya dia seharusnya duduk tasyahud awal lalu berdiri ke rakaat ketiga, tetapi ketika dia berdiri dia ingat lalu kembali duduk tasyahud awal. Apakah orang ini harus sujud sahwi? Iya. Kalau dia sudah berdiri dengan berdiri lengkap, ya, sampai berdiri tegak sudah dengan posisi berdiri, tahu kan, sudah kembali ke persendiannya lainnya, maka ini harus sujud sahwi. Tapi kalau dia berdiri baru setengah berdiri, maka itu belum dihitung berdiri dan tidak ada sujud sahwi. Dipahami ini? Baru setengah, oh salah, langsung turun. Nah ini tidak dihitung. Tapi kalau sudah berdiri sampai tegak, nah itu dihitung wajib untuk sujud sahwi. Dan kalau dia menambah seperti itu sujud sahwinya,
adalah setelah salam. Jadi dia salam dulu, kemudian sujud lagi, kemudian salam. Hah? Belum? Bila seseorang masbuk tapi di tempatnya berdiri terkena sebagian sinar matahari, apakah boleh ia mencari tempat lain yang ada sutronya meskipun tempatnya yang kena sebagian sinar matahari itu adalah ada sutronya? Cari tempat lain. Enggak, kalau cuma sekedar sinar matahari, ya, tetap saja dia sholat. Ya. Sinar matahari itu tidak mengharuskan ya, dia mencari tempat lain atau bergerak, karena pada dasarnya dia harus diam dan tenang sholatnya, begitu. Nah, kemudian bagaimana hukum sholat sendiri, baik sholat wajib atau sunnah di mihrab, dan bagaimana pula dengan imam yang sholat yang bila ia sujud sebagian badannya masuk ke mihrab, selainnya tidak masuk. Tentang hukum salat di mihrab, ya, salatnya syah. Salatnya syah. Cuma mihrab sendiri itu adalah bid'ah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat di mihrab. Tidak pernah salat di mihrab, salat wajib. Ya, salat wajib. Tapi kalau salat sunnah dan ada mihrab di situ, kita mau jadikan, kita anggap sebagai ruangan biasa. Tidak ada masalah salat, tapi lebih afdal dia cari tempat yang lain yang merupakan bagian dari masjid, karena mihrab itu bukan dari masjid. Ya. Nah, kalau kita masbuk banyak orang, apakah kita harus mengangkat imam baru? Tidak ada mengangkat imam baru. Ya. Ini hal-hal yang sangat salah ini, dan kesalahan sangat fatal di sini. Mengangkat imam baru, semuanya menyelesaikan salatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian datang mendatangi salat, maka datangilah bis-sakinah wal waqar, dengan tenang dan tentram. Wa ma adraktum fa idza wajadtumul imama raki'an farka'u ma'ahu. Dan apabila kamu mendapatkan imam ruku, maka rukulah dengannya, bersamanya. Dan apabila engkau mendapatkan imam sujud, maka sujudlah dengannya. Wa ma fatakum fatimu, dan apa-apa yang kalian luput darinya, maka sempurnakanlah. Dikatakan sempurnakanlah apa-apa yang kalian luput, bukan disuruh mengangkat imam kemudian sama-sama menyempurnakan. Enggak, setiap dari kalian menyempurnakannya. Begitu. Bagaimana hukumnya seseorang yang mengetahui hukum merapatkan shaf, tetapi ia salat biasa dan tidak mau melakukannya? Ya, kalau dia tidak mau melakukannya ya, karena malas, maka ini adalah orang yang berdosa. Ya, orang yang berdosa. Afwan, kenapa Ustaz gampang sekali melemahkan hadis? Ya, sebagian ulama telah mensahihkannya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Qudamah. Syukran. Ya, ini bukan gampang sekali melemahkan hadis. Ukuran melemahkan, gampang melemahkan dan tidak, itu bukan ukuran orang yang tidak belajar ilmu hadis. Ya. Jadi orang yang menilai gampang melemahkan hadis adalah orang-orang yang belajar juga ilmu hadis. Kan begitu? Ya. Jadi kalau sepintas lalu, karena terlalu terkait hatinya juga sudah pada seseorang, kemudian orang tersebut terlalu banyak hadis yang dilemahkan, ya, akhirnya terlalu gampang melemahkan hadis. Enggak seperti itu dong. Ya, harus kita nilai dengan pandangan syariah dan di kaidah-kaidah yang mendasar dalam ilmu ini. Kalau mempunyai landasan kemudian bisa menunjukkan dari sisi mana terlalu gampang melemahkan, maka silahkan. Dan saya bawakan nanti bukti-bukti bahwa hadis itu lemah dan keterangan dari para ulama yang menunjukkan bahwa benarnya cara pelemahan yang saya lakukan. Harusnya seperti itu. Dan beberapa hadis saya sebutkan beberapa orang ulama yang melemahkannya. Beberapa orang ulama yang melemahkannya. Nah, dan sebagian hadis yang disebutkan tadi, bahkan seluruh hadis yang disebutkan tadi, itu ada yang mendahului saya melemahkannya. Ya, ada yang mendahului saya melemahkannya. Coba saya tidak sebutkan untuk meringkas waktu. Seperti hadis salam satu kali itu sekitar 20 orang para ulama dari para ulama mutaqaddimin melemahkannya, bukan satu orang. Ya, dan seterusnya. Ya, banyak hadis hal-hal yang seperti itu, maka menanggapinya jangan terlalu represif, ya, persuasif sedikitlah. Katanya bagaimana apabila di masjid itu dipakai sholat berjamaah
pada waktu-waktu tertentu, maghrib, isya, subuh. Sementara pada waktu solat duhur, asar, itu tidak dipakai solat berjamaah. Ya. Apakah pada solat duhur, asar tetap wajib ke masjid untuk melaksanakan solat berjamaah? Ya, kalau misalnya tidak ada makmum di sana, ya untuk apa dia melaksanakannya? Tetapi kalau ada dan dia bisa iqamatul jamaah, ada 2 orang misalnya mendirikan jamaah, dia wajib untuk ke masjid mendirikan jamaah. Dan kalau ada masjid lain yang mendirikannya di sekitar rumahnya, maka dia ke sana. Berapa rakaatkah solat sunnah sebelum solat fajar? Ya, 2 rakaat. Bisakah didahului dengan solat tahiyatul masjid? Bisa saja didahului dengan tahiyatul masjid, tidak ada masalah. Akan tetapi saya katakan bahwasanya antara tahiyatul masjid dan solat 2 rakaat sebelum fajar itu bisa digabung. Bisa dilaksanakan 2 rakaat dengan 2 niat. Meniatkan sekaligus 2 rakaat sebelum subuh dan meniatkan sekaligus tahiyatul masjid. Kalau dia mau berniat 2 rakaat untuk tahiyatul masjid, 2 rakaat untuk salat 2 rakaat sebelum subuh, silahkan, tidak ada larangan. Nah, ya, dalam salat berjamaah, apakah amal yang diperoleh oleh imam sama dengan yang diperoleh oleh makmum? Iya, nah, sama, 27 derajat. Apakah termasuk sunnah Rasulullah kalau selesai solat berjamaah kemudian saling bersalawat atau bersalaman? Tapi pakai T di sini, bersalamat. Ya, kalau bersalaman, ya itulah bersalawat kayaknya. Kalau bersalaman, itu tidak ada dalilnya sama sekali. Kalau bersalawat juga tidak ada dalilnya sama sekali. Nah, apa dalil tentang salat tasbih dan salat shifti? Apa salat shifti? Salat khauf mungkin. Ya. Kalau salat tasbih, dalilnya adalah hadits Ibn Abbas, riwayat Imam Ahmad dengan sanad hasan. Ya. Menunjukkan tentang disyariatkannya salat tasbih. Kalau salat khauf, haditsnya mungkin mutawatir. Kalau salat khauf, apakah telapak kaki termasuk aurat? Ya, kalau laki-laki bukan aurat. Tapi kalau wanita, ya, sesama wanita, maksudnya wanita sama wanita, ya itu juga bukan aurat, tetapi kepada selain mahramnya itu adalah aurat. Nah, apakah wajib bagi wanita untuk mengeraskan suaranya pada solat berjamaah? Solat berjamaah, saya katakan bahwa mengeraskan suara kumasannya adalah apa? Sunnah, ya, mengeraskan suara. Ya, akan tetapi, ya, dan di sini kita lihat masalah dan mafsadanya. Kalau hal tersebut bisa menyebabkan fitnah, ya, bisa menyebabkan fitnah, maka jangan dikeraskan. Kalau bisa menyebabkan fitnah. Apakah orang yang sering sekali menjamak salat dianggap berbuat dosa besar atau berbuat bid'ah? Ya, kalau menjamak salat tanpa udzur, ya, bisa dianggap berdosa besar karena menelantarkan perintah-perintah agama salat tepat waktunya. Kemudian bisa dianggap berbuat bid'ah karena itu adalah perkara yang tidak pernah dilakukan sama sekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukum penggunaan tasbih? Ya, penggunaan tasbih ini sebagian para ulama menganggap hal tersebut sebagai bid'ah, seperti Syekh Bakar Abu Zaid dan lain-lainnya. Ya, dan sebagian para ulama yang lainnya menganggap adalah perkara yang terlarang, ya, tetapi yang pantasnya harus ditinggalkan, tetapi belum mengatakan hal tersebut sebagai bid'ah, seperti Syekh Saleh Al-Fauzan. Saya telah beberapa kali melihat orang yang salat sendirian sebelum memulai salat takbiratul ihram mengucapkan, membaca salam, berta'awud dan membaca basmalah. Tolong, apakah hal tersebut dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau sebelum takbiratul ihram tidak ada contohnya sama sekali. Apabila dia meyakini hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah perbuatan bid'ah. Saya pernah membaca buku yang mengatakan wajibnya seorang wanita mengqadha salatnya jika haid beberapa saat setelah masuk salat pada waktu itu. Ya.
salat diganti atau salat bersamaan dengan waktu haid. Saya ingin saya dengar penjelasan Ustaz mengenai tersebut. Dalilnya saya sudah jelaskan tadi kan. Kalau sudah keluar waktunya, ya, misalnya duhur tadi kan, duhur ini dia bersih di waktu asar, kan sudah lepas waktu duhur. Tetapi duhur dan asar ini masih memungkinkan untuk dijamak, maka masih wajib atas dia untuk menjamak dan sholat duhur, karena masih memungkinkan. Waktu gentingnya, waktu terdesaknya sholat duhur itu pada waktu asar. Nah, tetapi kalau sholat subuh tidak diqadha, ya. Bahkan kalau dia mengqadha sholat subuh, ya, pada posisi seperti itu adalah bid'ah. Itu tidak dikenal sama sekali dalam syariat Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan itu adalah perbuatan wanita-wanita khawarij. Sekarang ini ada seorang ustaz di ujung pandang yang mengajarkan pelajaran sholat khusyuk. Syarat pesertanya lebih dari 25 orang, ya. Apakah ini bidah? Tidak boleh diikuti. Saya tidak mengerti apa cara pelajaran ini. Memberikan pelajaran seperti ini terus harus yang hadir 25 orang lebih atau bagaimana? Ini pertanyaannya umum. Mohon dijelaskan apa dirinci lagi. Apakah wajib diqadha salatnya wanita di rumah atau yang ditunda pertengahan waktu? Tiba-tiba datang haid, ya, tidak wajib diqadha, tidak wajib diqadha. Bolehkah tidak mengangkat tangan waktu bangkit dari ruku, waktu turun untuk sujud, dan waktu turun untuk ruku? Nah, adapun waktu turun untuk sujud, saya katakan tadi, haditsnya kan lemah. Adapun turun untuk ruku dan bangkit dari ruku, maka mengangkat tangan adalah sunnah. Kalau mau tanya boleh nggak tidak mengangkat tangan, maka jawabannya boleh saja, ya kan? Cuma lebih utama, afdalnya kalau dia menginginkan sunnah adalah dengan mengangkat tangan. Tentang salat duhur bagi wanita pada waktu Jumat, misalnya di masjid ini, laki-lakinya salat Jumat di lantai atas. Bolehkah akhwat salat duhur di lantai bawah, sementara khutbah Jumat di lantai atas masih terdengar jelas oleh akhwat yang sedang duhur tadi? Ya, kalau khutbah tersebut mengganggu kekhusyukan salat, maka diundur dulu sampai khutbahnya tersebut selesai. Kalau mengganggu kekhusyukan. Nah, kalau enggak ya salat saja tepat waktu. Apa hukumnya menahan kentut ataupun buang air kecil? Ya, tergantung. Asalnya masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah dan juga dari hadis Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata fi hadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathat." Tidak ada salat bagi orang yang sedang berada di depan makanan yang dihidangkan, dan tidak ada pula salat bagi orang yang menahan dua hal yang jijik, yaitu kentut dan yang keluar dari dubur dan kubur. Maka bertolak dari hadis ini, para ulama rahimahullah taala memberikan kesimpulan bahwasanya apabila seseorang menahan hajatnya yang mau keluar, ya, dari kubur maupun dubur, dan hal tersebut menyibukkan dia, melalaikan dia dari salatnya, maka salatnya batal. La salata, secara sempurna, tidak dianggap salat sama sekali. Tetapi kalau dia sekedar menahan saja, tapi tidak melalaikan dari salatnya, tetap bisa salat, dan tapi menahan, maka yang seperti ini paling rendah hukumnya makruh. Ya, paling tidak hukumnya adalah makruh. Jadi afdalnya kalau punya hajat ya diselesaikan aja dulu. Apakah boleh membaca doa sambil membaca teks? Doanya panjang sehingga tidak hafal. Dalam solat, misalnya solat istikharah, teksnya diletakkan di depan. Ya. Berbeda pendapat para ulama dalam masalah ini. Dan kalau misalnya hal tersebut, ya, kalau dia terlalu terdesak dengan doanya, ya, ingin berdoa walaupun panjang, maka silahkan dia berdoa. Ya,
ya silahkan dia berdoa walaupun dengan membaca, tetapi syaratnya satu, jangan sampai menyibukkan dia dari solatnya. Ibnu Hazm berkata solatnya batal. Ya, cuma ini pendapat terlalu ekstrim. Nah, yang saya katakan tadi bahwasanya kalau yang kuat, yang sepegang sendiri bahwa tidak boleh membaca dari mushaf atau membaca dari tulisan dan lain-lainnya. Ya, tetapi kalau keadaannya tidak mengganggu dia, menyibukkan dia dari solat seperti ditaruh seperti itu, ya, dan dia lihat, maka itu tidak ada masalah. Ya, tapi kalau mushaf kan lain, harus bolak-balik dan ini menyibukkan dari solat. Nah, apakah tidak apa-apa apabila pada waktu tiba solat Isya dan setelah dikumandangkan adzan langsung melakukan qomat tanpa memberikan tenggang waktu antara adzan dan qomat, dan hal ini menjadi kebiasaan? Kalau menjadi kebiasaan nggak boleh. Kalau sekali-sekali karena ada keperluan, ada pertemuan misalnya, atau ada terlalu banyak orang yang mau sholat, maka nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau setiap kali begitu, maka ini bisa menjadi bid'ah. Ya. Bainal adzan wal iqamah salatun. Antara adzan dan qomat ada salat. Apakah dalil tentang apabila terlambat salat sunat sebelum salat subuh yang dilaksanakan setelah salat subuh? Iya, ada dalil tentang hal ini. Cuma sekarang saya tidak ingat. Ya, ada dalil langsung dilaksanakan setelah salat subuh. Akan tetapi dalam masalah ini sendiri yang paling kuat dari pendapat para ulama, apabila dia melaksanakan 2 rakaat itu setelah terbit matahari, maka itu lebih afdal. Tapi kalau dia takutkan dia akan tertidur misalnya, atau akan lalai dari 2 rakaat itu, maka dia sholat setelah subuh langsung. Ya, muqadha 2 rakaat sebelum subuh. Dikatakan oleh Nabi SAW, pahalanya khairum minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Di dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Aisyah. Bagaimana hukum sholat tahiyatul masjid pada hari Jumat? Bila adzan sudah berkumandang, apakah kita boleh langsung solat atau kita solat sesudah adzan? Solatnya sesudah adzan, sebab solat pada saat adzan adalah makruh. Bagaimana hukum memakai sarung pada solat sementara orang tersebut sudah pakai celana panjang? Ya. Kalau celana panjangnya itu adalah celana panjang yang ketat dan membentuk, maka ini adalah perkara yang dianggap makruh di dalam solat. Maka hendaknya dia memakai sarung supaya tidak berbentuk dan solatnya sempurna. Bila seseorang telah solat dan baru mengetahui bahwa dia telah menghadap kiblat, apakah solatnya diulang? Ya, kalau sudah keluar waktu, maka tidak perlu diulang. Tapi kalau masih masuk waktu, ya diulang. Misalnya sekarang salat maghrib misalnya, tiba-tiba mati lampu. Atau salat isya, tiba-tiba mati lampu. Maka dia salat tidak tahu sudah arahnya kemana. Begitu besoknya, pas subuh sudah, salat subuh, lampunya hidup. Ya, nyala kembali. Di sini tidak harus dia mengqadha salatnya, tidak mengulangi. Tetapi pada saat mati lampu isya, dia sudah salat, ya, setelah jam 10 gitu lampunya nyala, maka di sini dia mengulangi kembali salatnya kalau dia mengetahui salat tidak pada arah kiblat. Tadi dikatakan bahwa orang yang tinggalkan salat karena malas, yang rajih, bagaimana dengan surah Nisa ayat 48? Dalil-dalilnya tentang keutamaan tauhid. Ya, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Apa hubungannya dengan dalil ini? Ya. Sebab salat itu membatalkan tauhid kalau dia meninggalkannya. Ya, membatalkan tauhid. Nah, saya pernah baca tidak disyariatkan berdoa setelah salat 5 waktu kecuali zikir. Ya benar. Saya pernah mengikuti sebuah kajian di mana dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa seorang musafir tanpa ditentukan batas waktunya tidak diwajibkan salat berjamaah dan bisa menjamaahnya. Contoh para mahasiswa dari daerah. Ya, keterangannya cocok, bagus, tetapi contohnya salah.
memberikan contoh para mahasiswa, jelaskan, pergi belajar itu jelas berapa waktunya. Paling kurang itu 1 semester kan setengah tahun, paling kurang kan? Kan jelas waktunya. Dari mana ketidakjelasannya? Jadi perkataannya benar di atas, tapi contohnya yang salah. Bolehkah berdoa dengan bahasa Indonesia di luar waktu sholat? Ya boleh kalau di luar waktu sholat, tidak ada larangan. Bolehkah menengok dalam sholat wajib dalam keadaan darurat, misalnya anak memegang benda-benda yang berbahaya, apakah bisa diambil dan diamankan kemudian melanjutkan sholat? Ya boleh saja, boleh. Kalau dalam keadaan seperti itu. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat dan menggendong Hasan atau Husain. Setiap kali beliau mau sujud, beliau atau ruku, beliau taruh, kemudian bangkit, beliau ambil. Dia mau sujud, taruh lagi, kemudian turun, tersujud, bangkit, begitu terusnya. Tentang sholat yang diqadha pada waktu haid, maksud kami bukan pada waktu bersih. Tadi pada awal keluar darah haid, misalnya telah masuk waktu subuh, dan ketika bangun 5 menit kemudian terlambat bangun, pada waktu itu sholat tiba-tiba haid, apakah sholatnya tidak diqadha setelah kita bersih? Ini saya sudah jawab, ya, tidak diqadha. Ya, insyaallah taala apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa sebagai sambutan bagi kita bersama untuk giat dalam menuntut ilmu, ya. Karena memang dalam perkara agama kita ini banyak perkara yang kadang kita tidak ketahui. Dan ini tidak cukup dengan hadir 1 kali 2 kali dalam majelis ilmu, majelis ta'lim, ya. Butuh mencurahkan waktu rutin dan memberikan jadwal. Apalagi kita adalah orang-orang yang mempunyai aktivitas, ya, yang kebanyakan dari kita mungkin 6 jam dalam sehari paling kurang, memberikan waktu untuk pelajaran dan lain-lainnya, ya. Tapi untuk pelajaran agamanya, kalau ada waktu rutin setengah jam setiap hari, mungkin itu adalah suatu seorang yang sudah mendapat predikat sudah sangat bagus, sudah cum laude, ya. Kalau bisa seperti itu. Karena itulah hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kembali kepada agama kita, terus mempelajari din Islam ini, karena ditakutkan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan, atau Allah Subhanahu wa taala akan menimpahkan kepada kita kehinaan karena kita meninggalkan agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan di dalam hadis beliau, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktum al jihad, sallallahu alaikum dulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara 'ainah, ya, salah satu bentuk dagang dengan cara riba, wa akhadtum adnab al baqar, dan kalian telah sibuk dengan peternakan dan ridha dengan pertanian, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, sallallahu alaikum dulla, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menurunkan kepada kalian suatu kehinaan, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, yang kehinaan ini tidak akan diangkat sampai kalian kembali kepada agama kalian. Karena itulah juga di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa suatu masa akan datang, umatku ini akan dikerumuni, ya, bagikan mengerumuni makanan di atas meja. Ya. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah ketika itu kami sedikit sehingga umat Islam sedemikian lemahnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak. Bal antum katsir, bahkan kalian adalah banyak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan rasa wibawa, ya, pada kalian dari hati musuh-musuh kalian, dan telah menimpahkan kehinaan kepada kalian, dan kalian telah ditimpa dengan penyakit al-wahan. Apa al-wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut.
yaitu mencintai dunia dan takut kepada kematian. Ini semuanya adalah bentuk karena umat Islam ini tidak mau komitmen dengan agamanya, dan kita takut Allah Subhanahu wa taala akan menimpahkan kepada kita suatu bencana karena kita melantarkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengabaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan perlu kita ingat bersama bahwasanya kita hidup di muka bumi ini adalah sementara, dan setiap orang dari kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah harus menyadari diri masing-masing dan mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena amatlah merugi kalau ruh sudah keluar dari jasad, kemudian kita dalam keadaan berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian dianggap sebagai orang-orang yang meninggalkan agama dan melantarkan perintah Allah dan Rasulnya dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amatlah merugi. Ya, karena itu perlu kita menjaga diri kita dan mempersiapkan bekal kita bersama untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kehidupan kita yang kekal kelak di kemudian hari. Kalau seorang divonis atau karena amalannya dia masukkan ke dalam neraka, ya, dan dia bukan orang yang bertauhid, maka akan kekal dia dalam neraka. Dan apabila seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga dan akan kekal di dalamnya. Karena itulah amalan, ya, kita di muka bumi ini amat menentukan, ya, di mana kita berada kelak di kemudian hari. Ya, saya kira cukup, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa diamalkan, ya, dan diterima dengan baik. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu